Hai, saya Kila Lavina. Saya mahasiswa profesi psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Saat ini saya mengambil profesi psikologi industri dan organisasi. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teknik interview yang sering sekali digunakan HRD di dalam mencari kandidat atau saat melamar pekerjaan. Teknik itu yaitu behavioral event interview atau BEI. Kenapa sih BEI ini menjadi idola ya, salah satu idola cara interview yang sering sekali digunakan. Ternyata BEI ini adalah interview yang dapat menggambarkan bagaimana seseorang kandidat itu dari pengalaman-pengalaman di masa lalunya di dunia kerja. Jadi melalui ini juga kita dapat menggali informasi mengenai perilaku seseorang yang dilakukan secara nyata. Melalui interview BEI ini akan mendorong individu tersebut untuk bercerita secara logis mengenai pengalaman yang berupa perilaku-perilaku yang pernah dia. BEI ini termasuk interview yang terstruktur dan mengetahui aspek kompetensi apa sih yang harus digali, dan ini sangat mempermudah HRD sehingga dia dapat gambaran apakah kandidat ini cocok bekerja di situ atau tidak. Tujuan dari interview BEI ini satu, mengidentifikasi kompetensi apa atau pada posisi tertentu. Yang kedua, bentuk kontribusi kinerja dalam terwujudnya keberhasilan. Lalu yang ketiga, kemampuan memprediksi kegagalan dalam situasi spesifik. Metode dalam interview BEI ini biasanya kita kenal dengan STAR. STAR itu adalah situasi, tugas, action atau perilaku, result atau hasil. Situasi di sini yaitu situasi seperti apa yang ada pada saat itu. Lalu tugas apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Lalu ada juga action yaitu aksi apa yang dipilih untuk menyelesaikan, dan yang terakhir adalah hasil apa yang didapat. Kelebihan dari BEI ini, dia memiliki untuk menyelesaikan, dan yang terakhir adalah hasil apa yang didapat. Kelebihan dari BEI ini, dia memiliki untuk kelebihan yang memungkinkan mampu mengidentifikasi kompetensi calon pegawai atau pelamar pekerja itu, dia dibandingkan dari model seleksi seperti survei, panel, atau observasi. Selain itu juga kelebihannya itu adalah cara yang efektif untuk mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki oleh pelamar. Lalu dia bebas dari perbedaan sosial, misalnya ras, suku, agama, dan juga jenis kelamin. Lalu yang terakhir, dia memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang perilaku calon pelamar. Ada beberapa contoh pertanyaan yang biasanya sering untuk ditanyakan saat interview BEI ini. Contoh yang pertama, ceritakan pengalaman Anda terhadap anak buah yang kurang termotivasi, apa yang Anda lakukan saat itu. Nah, lalu yang kedua, dalam bekerja ada rasa senang dan tidak senang di perusahaan sebelumnya. Bisa ceritakan dua pengalaman menyenangkan itu. Yang ketiga, saat bekerja, Anda pernah mengalami suatu masalah besar dan bagaimana cara mengatasinya dan apa hasil yang Anda dapatkan. Di perusahaan Anda sebelumnya, bagaimana cara Anda mengungkapkan suatu pendapat agar bisa diterima oleh tim? Di perusahaan Anda sebelumnya, Anda pernah bikin event atau kegiatan. Nah, bagaimana cara Anda membuat event itu atau bagaimana job desk-nya? Lalu event yang menurut Anda berhasil atau tidak itu seperti apa? Dan menurut Anda, event yang kemarin Anda lakukan atau laksanakan itu berhasil atau tidak? Standar berhasil dari event itu apa? Dalam tim kadang ada konflik. Apakah Anda pernah Dalam tim kadang ada konflik. Apakah Anda pernah mengalaminya? Bagaimana cara Anda mengatasinya dan bagaimana cara Anda berkoordinasi dengan tim tersebut sehingga konflik yang ada itu mereda?
Lalu contoh yang berikutnya, posisi Anda kan sebagai manajer operasional di perusahaan sebelumnya, pasti mendapatkan pengalaman yang banyak. Bisa ceritakan pengalaman Anda dalam mengatasi suatu konflik dalam tim. Misalnya ada yang tidak setuju nih dengan pendapat Anda, solusi apa yang Anda tawarkan, dan bagaimana cara. Dan menurut Anda, event yang kemarin Anda lakukan atau laksanakan, itu berhasil atau tidak? Standar berhasil dari event itu apa? Dalam tim kadang ada konflik. Apakah Anda pernah Dalam tim kadang ada konflik. Apakah Anda pernah mengalaminya? Bagaimana cara Anda mengatasinya dan bagaimana cara Anda berkoordinasi dengan tim tersebut sehingga konflik yang ada itu mereda? Lalu contoh yang berikutnya, posisi Anda kan sebagai manajer operasional di perusahaan sebelumnya, pasti mendapatkan pengalaman yang banyak. Bisa ceritakan pengalaman Anda dalam mengatasi suatu konflik dalam tim. Misalnya ada yang tidak setuju nih dengan pendapat Anda, solusi apa yang Anda tawarkan, dan bagaimana cara mengambil keputusan Anda. Nah, itu adalah penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan. Stay at home, selamat malam.